Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang psikolog yang pekan lalu telah menjadi narasumber di parenting kita yang bertajuk Best Parent, Best Children. Bagaimana kesurannya? Bersama saya, Budi Utomo, inilah podcast IGS. Assalamualaikum, Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Baik, selamat datang di podcast kami, podcast IGS. Ini pertama kali Ibu datang sebagai tamu ya. Iya benar, pertama kali nih hadir di podcast IGS. Alhamdulillah. Gimana Ibu, sehat? Alhamdulillah luar biasa. Tetap menjaga iman, jaga imun supaya aman. Amin, alhamdulillah. Nah, Bu, seperti yang tagline saya di depan tadi, bahwasanya kali ini kita akan berbincang-bincang ya, melanjutkan pembahasan karena begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami mengingat waktu yang terbatas, jadi kita lanjutkan di podcast ini. Seperti itu ya Bu ya. Jadi ini pastinya parents semuanya, tidak hanya parents di IGS, tapi mungkin ini bisa jadi sebagai rujukan untuk parents yang lain juga gitu ya. Bagaimana menjadi best parents dan best children gitu ya. Oke, pertanyaan yang pertama ini Bu. Ya, Ya, boleh. oke. Bismillah. Bismillah. Pertanyaan sebenarnya yang dimaksud dengan best parent dan best children ini yang seperti apa? Apakah orang tua yang menuruti semua kemauan anaknya, ya, atau ya anak yang selalu patuh terhadap orang tuanya? Bagaimana? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau merujuk dari pembicaraan kita, sharing kita di parenting kemarin ya, Pak Budi, eh, best parents, best children di sini tuh lebih kepada bagaimana kita sebagai satu keluarga bisa membentuk satu tim yang kompak gitu. Sehingga kalau kita berperan dalam keluarga ini sebagai ayah dan bunda atau parents, ya kita mencoba untuk menjadi parents yang terbaik bagi anak-anak kita. Sehingga harapannya dengan kita menjadi parents yang terbaik itu, kita akan bisa membersamai dan bukan membentuk ya, lebih tepatnya mendidik, mendorong, memfasilitasi anak-anak yang nantinya juga menjadi anak-anak yang terbaik dengan versi, dengan kekuatan, kelebihan dan potensi yang dimiliki oleh mereka. Best Oh, parents di sini artinya bagaimana orang tua memaksimalkan apa yang mereka miliki, kekuatan-kekuatan, potensi-potensi yang mereka miliki sebagai ayah, sebagai bunda, untuk bisa dikolaborasikan bersama untuk menunjang eh, kemampuan setiap anggota keluarga tuh bisa keluar gitu semuanya. oke, Jadi become team gitu. oke, Gitu. baik. Lalu orang tua yang bagaimana sih yang dikatakan adalah sebagai apa ya, figur yang dibutuhkan oleh anak ini, orang tua yang seperti apa? Seperti itu. Ya, kalau kita lihat ya, contohnya bagaimana? Kalau saya selalu merujuk pada satu contoh teladan terbaik ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita sebagai orang tua mencoba untuk mengerti dan memperhatikan apa sih sebetulnya yang menjadi kebutuhan anak-anak kita dalam hal ini. Kalau konteksnya dalam situasi pandemi seperti saat ini, bagaimana anak-anak dengan levelnya masing-masing ya Pak Budi, level usia, level tingkatan sekolah, pasti kan beda ya antara Hmm. yang lebih besar dengan yang lebih kecil. Kebutuhannya kan beda, level kebutuhannya beda.
level kemampuannya juga berbeda, sehingga parents nih bagaimana bisa menangkap anak saya yang usia ini butuhnya adalah A, B, C, D, E. Anak saya yang usia lebih besar sedikit butuhnya adalah A, B, C, D, E. Kemudian parents mencoba untuk memenuhi itu dengan peran dan tanggung jawabnya sebagai parents, sebagai ayah, sebagai bunda. Dan juga sambil mengencourage itu enaknya apa ya diartikannya ya, menguatkan ke anak-anak dengan potensi-potensi terbaik yang mereka punya. Misalnya orang tua nih tahu nih kalau kakak itu mungkin agak lemah dalam mencatat. Oke, sehingga difasilitasi dengan apa yang bisa membantu dia untuk bisa tertutupi kelemahannya gitu. Atau si adik itu mungkin gaya belajarnya masih tidak bisa stay lama di depan layar, jadi memang harus sambil lari-lari gitu ya Pak. Iya. Misalnya, berarti sebagai parents tuh cukup kenal dengan ini, kenal dengan apa ya, anak-anaknya lah, cukup kenal dengan oh anak saya ini nggak bisa diam depan layar, berarti supaya dia nggak jenuh, supaya dia tetap bisa ngikutin pembelajaran dengan baik, maka perlu disiasati bagaimana supaya bisa eh, tetap optimal dia, tetap dapat yang maksimal, menyerap pelajaran dengan baik. Ya, itu contohnya seperti itu. Oke, baik. Tadi mengatakan bahwasanya perlu adanya kerjasama. Lalu bagaimana dengan anak yang tumbuh dalam lingkungan single parent seperti itu, Bu? Ya, ya ini juga tidak terhindarkan ya. Iya, Mungkin dengan berbagai alasan ya Pak Budi, bisa betul? karena berpisah, bisa karena memang salah satu sudah pergi meninggalkan, Iya, itulah betul. qadarullah. Nah, Atau kita mungkin dinas maka di luar gitu kan bisa jadi gitu kan. ya Iya. itu juga sehingga pembagian kerja yang dimaksud saat ini memang kerjasama yang memang betul-betul dibutuhkan Mm-mm. hadir di tempat ya sebetulnya. Ya, kalau seperti ini adanya, mungkin kita nih yang dari awal sebagai orang tua tunggal, kita perlu mengukur. Sebetulnya nggak hanya kita sebagai orang tua tunggal, kita sebagai orang tua yang masih utuh pun perlu, yang dilakukan awal itu adalah perlu mengukur diri. Jadi kita perlu melakukan smart gitu. Kita lihat di SWOT kekuatan-kekuatan dari kita masing-masing nih sebagai ayah, sebagai bunda. Kekuatannya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, hambatannya apa, kemudian peluang-peluangnya apa. Nah, kalau sebagai single parents mungkin saatnya lah untuk calling for help gitu ya, memanggil bantuan asisten tambahan ketika memang ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa kita hindari sebagai kewajiban atau peran kita di publik. Ya, misalnya ibu yang single parents, sementara ibu kan juga harus bekerja di ranah publik. Nah, ketika ibu bekerja di ranah publik, lantas yang mengawasi pembelajaran anak ketika harus dalam situasi ini, sebutlah ada pandemi ini, siapa? Berarti mungkin perlu ada tenaga tambahan, perlu ada asisten yang membantu kita, tapi tetap manajernya ada di ibu. Artinya tugas controlling itu tetap ada di kita, ibunya sebagai orang tuanya. Yang lain sifatnya mengasistensi ya, membantu asisten, mendampingi untuk pengawasan, untuk menyampaikan apa yang harus dipersiapkan dan apa yang kemudian dibutuhkan oleh anak-anak. Ya, Oke. bisa jadi kita mulailah merangkul ring 1, ring 2 keluarga, di keluarga terdekat dulu, karena biar bagaimanapun anak tentunya akan lebih optimal bertumbuh jika bersama-sama dengan
person-person yang memang dia udah nyaman. Biasanya kan kalau nggak dari keluarga terdekat, mungkin dengan om tantenya atau mungkin dengan kakek nenek ya kalau memang masih memungkinkan gitu ya, atau kakak anak yang paling tua kemudian bagaimana ditugasi untuk bareng sama adiknya ya seperti itu. Artinya Oke, karena single parent itu eh, kita perlu tenaga tambahan sebagai bantuan. oke. Pun kalau terpaksa akhirnya mengambil Hmm. di luar ring keluarga, misalnya pakai ruang guru juga jarak jauh, tapi yang sifatnya perlu diawasi di tempat, panggil guru privat, ya itu ya harus dibuka kemungkinannya gitu, kemungkinan-kemungkinan untuk seperti Oke, itu. intinya berarti perlu tadi ya, calling for help gitu ya. Perlu ada sosok lain sebagai eh, apa- teman gitu, partner gitu ya dalam mendidik anak tersebut. Gitu ya, Bu ya. Ya, Oke, betul. baik. Ini ada pertanyaan menarik. Pengantarnya seperti ini. Pengasuhan berdasarkan Ali bin Abi Thalib. 7 tahun pertama kita memperlakukan anak seperti raja. 7 tahun kedua seperti tawanan perang, dan 7 tahun terakhir itu sebagai sahabat. Nah, untuk yang 7 tahun pertama ini, apakah kita harus menuruti dan selalu menjaga emosi seperti itu? Jadi ini lebih kepada penjagaan emosi seperti apa sih, ya, dan batasan seperti apa dalam rangka kita menuruti anak itu? Apakah kita selalu manjain atau bagaimana ini? Maksudnya Ya, Ibu ya. jadi memang kalau dalam pengasuhan di 7 tahun pertama, seperti yang diajarkan oleh sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib itu yang dimaksud adalah bagaimana kita memberikan kesempatan luas pada anak-anak ini untuk menjadi anak-anak ya, menjadi dirinya tanpa ada kekerasan, tanpa ada paksaan, tapi bukan berarti tidak diberi pengertian supaya mereka mengenal bagaimana adab, bagaimana aturan yang berlaku dalam suatu lingkungan. Ya, jadi kalau istilahnya itu kan tadi digunakan eh, 7 tahun pertama seperti raja. Kalau Iya. dalam bayangan kita seperti raja itu segala keinginannya benar-benar dipenuhi. Kalau bikin salah, raja selalu benar. Nggak gitu juga sebetulnya. Tapi penegakan disiplin dalam hal ini kita udah menyampaikan di awal aturan bermain adab. Kalau saya bahasa yang sering lebih enak digunakan itulah ya adab dalam keluarga, adab ketika bersama orang tua tuh pengenalan tuh memang sudah harus sejak awal dikenalkan, sejak dini bahkan dikenalkan, diberi pengertian. Tapi dalam pelaksanaannya tidak memaksakan kepada mereka, kemudian lantas masih umur 7 tahun, kalau salah langsung ditegakkan disiplin keras dengan hukuman begitu, oh tidak, dihindari, tapi lebih kepada diberi pengertian, diberikan contoh konkret bagaimana seharusnya dan yang paling efektif adalah dengan role model Hmm. kepada anak-anak yang di masa-masa lakukan mereka seperti raja ini. Sehingga dalam tumbuh kembangnya itu tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan, dia akan tetap happy aja berjalan. Tapi bukan berarti tadi ya eh, kalau salah ya ya udah maklumin aja nggak gitu juga sih. Tetap kalau bersalah atau kalau kurang tepat yang dilakukan oleh anak kita yang masih di bawah usia 7 tahun itu, kita perlu menegur dan memberitahukan mana yang seharusnya dengan penuh kasih sayang tentunya. Begitu Pak Budi yang saya Oke. pahami. Jadi saya jadi ingat pernah nonton film tentang psikologis juga, Helen Helen Keller. Helen Helen Keller Keller. ya. Di situ kan Mm, Miracle Worker. Di situ ada kalimat seperti ini. Kalau tidak salah, susternya kan berkata bahwasanya eh, anak yang dimanja itu sebenarnya anak yang memiliki cacat secara psikologis gitu. Itu betul. bisa dijelaskan, Bu, bagaimana maksudnya itu?
Ya, kalau jadi sepakat sekali ya, apalagi kalau kasusnya seperti Helen Keller dan Yes. bagaimana beliau memang harus mendisiplinkan anak seorang kaya, tapi belum bisa tersentuh karena memang hambatannya dia buta, dia juga tuli, dia Ya. juga tidak paham. Ya, bayangkan ya, coba kalau kita mencoba membayangkan dalam kondisi seperti itu, kita hadir di dunia, kita nggak tahu apa-apa, kita nggak bisa lihat apa-apa dan nggak bisa dengar apa-apa. Yang ada adalah marah tentunya, karena satu-satunya jalan kita untuk bisa berkomunikasi, kita belum tahu gitu how to. Sehingga kemanjaan itu bagi Helen Keller, bagi susternya itu tuh hanya akan menjadi sesuatu yang membunuh membunuh anak ini sendiri, cacat dia tidak akan bertumbuh menjadi orang yang eh, bisa mengeluarkan potensinya. Kemanjaan yang dimaksud adalah ketika dia dilayani terus gitu ya. Hmm. Ketika dia dipenuhi terus kemauannya, ketika dia diikuti terus apa maunya. Sebetulnya tidak merujuk pada anak yang dengan kebutuhan khusus aja atau dengan hambatan tertentu. Pada anak normal pun kemanjaan itu akan menjadi senjata makan tuan nantinya. Oke, berarti ini Akan berlaku, mohon maaf, saya potong sedikit. Berarti mm, ini adalah berlaku ke semua anak ya? ya, Ya. tapi mungkin dalam penegakannya mungkin tidak sekeras ketika Helen kalau nonton nanti orang jadi ngerujuk tuh Pak Budi, saya khawatir harus sekeras itukah? Ya enggak. Kalau dalam film ini itu kan kondisinya ini ya dengan kondisi anak ini memang harus ditegakkan seperti itu caranya karena dia belum tahu apa-apa, benar-benar dia terhambat. Ada hambatan melihat, ada hambatan dalam sensorinya yang terbatas sehingga kalau nggak ditegakkan secara keras, nanti dia nggak akan dapet gitu loh. Nah, beda kalau anak normal, yang nggak perlu juga diperlakukan seperti itu ya, waduh, gedubrak gitu, Masya Allah. Oke, baik, menarik sekali ini. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Nah, saya ibu dengan dua anak laki-laki, 8 tahun dan 10 tahun, yang mulai khawatir dengan sikap mereka terkadang sudah mulai susah diarahkan. Dan saat ini tentunya saya butuh support dan sharing dari suami. Sedangkan suami tipikal orang yang susah untuk diajak komunikasi. Nah, belakangan beliau lebih disibukkan dengan hobi komunitasnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya saya bisa dan berani berkomunikasi dengan suami? Nah, ini justru kepada komunikasi antara pasangan, bukan terhadap anaknya gitu, Bu. Oke, Oke. pertama, ibu harus bisa berkomunikasi dulu dengan diri ibu sendiri. Loh, gimana sih pertanyaannya kok jadi gitu jawabannya Bu Reni? Iya, karena apa? Karena pada prinsipnya ketika ibu sudah menggantungkan harapan itu kepada pihak lain, dalam hal ini pasangan ibu, suami ibu yang menurut ibu mudi, mungkin kayaknya sepertinya kurang peduli dengan ini, ibu akan berharap pada pihak luar. Padahal kekuatan itu ada di ibu. Jadi komunikasi yang pertama harus beres dulu adalah ibu dengan diri ibu sendiri. Satu, maksudnya gimana? Maksudnya adalah ambil tanggung jawab ini dengan atau tanpa ayah. Dalam hal ini bukan saya mengajarkan untuk mengesampingkan peran ayah ya, tapi untuk menguatkan ibu sebetulnya. Karena ketika ibu berharap dengan pihak lain, sementara ibu sendiri tuh secara nggak langsung tuh akan melemahkan diri ibu. Oke, dengan pihak lain tuh oke kita akan lakukan. Maksudnya kita memang tetap butuh bantuan kolaborasi bersama, tapi bukan itu dulu yang langkah step awalnya. Tapi langkah step awalnya adalah kita sebagai pribadi, sebagai orang tua, kita harus selesai dulu dengan diri kita sendiri. Sama halnya kalau seperti gini analoginya. Kalau ada kita di pesawat terus lagi turbulence gitu ya, lagi oksigen kurang, turun masker oksigen.
Yang harus dilakukan selalu prinsipnya pakai dulu ke kita, baru kita pakai ke anak kita, orang lain di sekitar kita. Supaya apa? Supaya kita bisa bantu orang lain. Sama halnya dalam kondisi seperti ini. Kalau saya melihatnya pertanyaan ini ada begitu banyak alasan di belakang itu semua ya. Mungkin permasalahan antara pasangan gitu ya, suami dan istri yang entah dirasakan oleh sepihak saja, pihak lain merasa nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada masalah apa-apa kok, baik-baik aja. Nah ini justru kalau ada pasangan suami istri yang satu merasa ada masalah di keluarga kita dan itu harus selesaikan, sementara yang satunya lagi merasa enggak, rumah tangga saya baik-baik aja, oh berarti itu rumah tangganya bermasalah gitu. Jadi kalau sampai salah satu merasa ada yang nggak sesuai, oh berarti itu rumah tangganya bermasalah sebetulnya, mau diakui ataupun tidak. Maka kalau saya menyarankannya lebih kepada ya kita harus selesai dulu dengan diri kita. Siapapun kita, di posisi manapun kita, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai bunda. Jadi kita kuat dulu, baru kita mengamankan yang anak-anak gitu ya. Dalam artian kita optimalkan, SWOT lagi, ukur lagi kemampuan kita di mana. Dan next step-nya baru deh gandeng ke pihak yang satu ini, yang mungkin kita punya unek-unek yang belum tersampaikan, bahwa harusnya ada yang kita bicarain bersama-sama, disampaikan dengan tenang, tapi bukan dengan emosi. Jadi nggak campur aduk gitu. Oke. Ngajak bicaranya juga perlu cari waktu yang tepat. Ingat prinsip kemarin dalam parenting, komunikasi produktif, salah satunya adalah waktu yang tepat. Jadi kalau ada yang mau disampaikan dengan pasangan suami atau dengan istri, itu cari waktu yang tepat. Cari waktu yang tepat, kemudian harus clear bahasanya, dan membuka ruang untuk diklarifikasi. Jadi jangan pakai ilmu kebatinan gitu, Mas Budi. Iya. Harusnya kan Nah, ngerti, harusnya kan ngerti. Itu nggak bisa gitu, karena siapapun pasangan kita, apakah itu suami atau istri kita, ya dia nggak akan, jangankan gitu ya, psikolog juga bukan dukun gitu ya, yang betul. yang Oke. bisa tahu apa isi hati atau apa isi kepala dari lawan bicaranya atau pasangan hidupnya. Sehingga ya memang kalau disampaikan tuh memang betul-betul harus clear disampaikan dan membuka ruang untuk diklarifikasi, karena kadangkala yang tersampaikan itu tidak seperti apa yang maksud gitu. Gitu, Mas Budi. Oke, berarti harus berdamai dengan diri kita sendiri ya, harus bisa Ya, berkomunikasi dengan diri kita betul. sendiri, baru Mm-mm, step berikutnya klarifikasi atau bicara dengan pasangan kita. Seperti apa benar. baiknya. Oke, baiklah. Nah, berikutnya pertanyaan. Bagaimana cara menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada anak yang kebetulan anaknya masih kelas 1? Nah, rasanya menurut saya selama ini masih ingin bermain terus. Nah, ini berarti ini menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada usia anak yang masih kelas 1, Ibu. Bagaimana, Bu? Ya, anak itu di mana-mana dunianya bermain ya, sampai usia menjelang remaja pun masih ya, bermain itu sesuatu yang menyenangkan. Emang itulah dunia dia dan begitulah cara mereka belajar, kadang yang kita nggak pahami. Kadang kita perlu apa ya, kita sebagai orang tua kadang perlu memahami benar yang kita maksud belajar, bermain dalam hal ini yang seperti apa. Jangan sampai dengan pemahaman, oh belajar itu pokoknya namanya belajar itu ini di depan bukunya buka buku gitu. Jangan jangan ada anggapan seperti itu. Sedangkan bermain tuh dianggap sesuatu yang hanya wasting time, sia-siakan waktu, membuang-buang waktu. Padahal dengan bermain itu justru anak banyak sekali belajar banyak hal seperti itu yang kita tidak sadari. Lantas bagaimana cara pembiasaannya? Nah, bergerak dari kata sering ngobrol. Kemarin juga udah ada rumusannya ya. Bagaimana sih supaya kita ini bisa jadi tim yang solid, bisa ngajak eh, orang-orang di rumah ya, keluarga kita, baik itu keluarga inti maupun ada keluarga yang mungkin ikut menyertai, bisa bareng-bareng jadi tim yang kompak. Termasuk anak kita yang paling kecil ini barangkali yang masih usianya masih kelas 1,
supaya dia bertanggung jawab. Oke, lakukan ngobrol, banyakin ngobrol. Dan lakukan praktis, karena practice make perfect. Lakukan kayak kasih kesempatan anak untuk diberi tanggung jawab yang ringan-ringan dulu. Contoh misalnya habis makan, ajari anak kita yang paling kecil ini untuk membereskan sendiri piring makannya, nyuci piringnya sendiri, itu bagian dari ya kegiatan sehari-hari yang eh, sedikit-sedikit tapi dilatihkan supaya aman, diperhatikan. Pasti berarti alat makannya jangan alat makan yang dari kaca gitu ya. Usahakan memang kalaupun jatuh ataupun kalau dia masih sembrono ngerjainnya, itu tidak membahayakan gitu. Jadi practice make perfect, kemudian banyakin ngobrol dengan anak kita dengan bahasanya dan tambahkan dengan role play, contohin gitu. Gimana sih yang diharapin. Kalau mau pakai penguatan, reinforcement-nya dalam bahasa psikologi, bukan saya nggak saranin, boleh sih pakai iming-iming kalau untuk anak yang lebih kecil, tapi jangan sering-sering. Maksudnya apa-apa diiming-imingin dulu, reward and punishment gitu ya. Oh nanti kalau misalnya ininya pinter, beresin bukunya pinter kasih hadiah. Itu kan kadang untuk memancing mereka supaya mau ya telaten. Cuma nanti ada sisi nggak enaknya. Jadi ntar seperti kalau nggak ada iming-iming nggak jalan tuh gitu. Jadi lebih baik hadiah itu seperti kemarin juga saya jawab Mm-mm. ketika sesi parenting, hadiah itu lebih baik memang bukan dijanjikan di awal, tapi kayak surprise aja gitu ketika dia sudah melakukan sesuatu yang kita harapkan dan kita lihat memang wah luar biasa ininya pencapaiannya atau apa yang sudah dilakukan itu memang hal yang baik sekali. Dia bermurah hatilah parents dengan memberi hadiah. Dan hadiah itu juga nggak melulu harus dalam bentuk barang atau sesuatu yang materi sifatnya. Iya. Eh, Bunda dan ayah ngasih waktu lebih untuk kencan berdua aja dengan anak juga itu sudah special time gitu ya. Atau ya gitu deh, sesuatu Oke. yang nggak mesti bentuknya materi gitu. Oke, kalau bicara masalah reward tadi kan memang ketika kita ya, mungkin ini pengalaman bagi saya juga dulu ketika, ayo kamu saya belikan sepeda nih kalau nanti kamu peringkat satu. Nah, jadi belajar saya motivasinya itu ya itu untuk mendapatkan hadiah tadi gitu. Sepeda. Iya, di usia seperti itu kan ya level tahapan pemikirannya kan seperti itu ya. Jadi masih, Betul. oh motivasinya ini nih, bukan eh, apanya ya, inti dari yang tadi. Nah, ini masalah tadi kecenderungan anak tadi ya bermain, itu apakah masuk dalam level hierarki kebutuhan manusia gitu yang disebutkan Maslow gitu kan, ada fisiologis, kemudian kebutuhan rasa keamanan. Apakah itu juga tahapan atau proses dari tumbuh kembang anak itu, Bu? Bermain itu, wah saya kalau kalau dalam jadi gini, kalau saya memandangnya bermain tuh bahkan sampai orang dewasa pun Iya, benar. sebetulnya iya bermain itu itu kebutuhan gitu loh. Itu Kebutuhan ya. adalah kebutuhan dalam artian dia tidak ada di level dasar ini, tapi bagaimana kita menyikapi segala sesuatu dengan fun gitu, dengan happy, dengan bahagia. Karena seringkali ya saya pernah baca juga dalam satu artikel orang dewasa yang udah sangat fokus dengan begitu banyak aktivitas rutinitasnya jadi kaku, jadi rigid itu karena kurang bermain gitu loh. Hmm, Kurang apa ya? Kurang ya artinya dia akhirnya terjebak dalam rutinitas yang ya tidak membuat dia menjadi orang yang fleksibel, mengerjakan segala sesuatu hanya karena kewajiban, kewajiban, kewajiban gitu tidak fun gitu, tidak happy. Dan sekarang ini banyak sekali literasi yang gamification kalau hmm. mungkin Mas Budi pernah dengar, pernah baca juga pastinya bagaimana gamification itu pada
pada satu sisi dalam dunia pembelajaran, dunia pendidikan itu sangat memudahkan anak sekian persen malah mudah sekali menyerap apa sih inti dari pembelajaran saat ini karena disampaikannya dengan fun, disampaikannya dengan seperti metode permainan kayak kita main game aja nanti ada tantangannya, ada apa namanya kalau bisa berhasil dapat poin yang kayak gitulah. Jadi gamifikasikan segala sesuatu tapi tujuannya tercapai, pemahaman dapat, senangnya juga dapat dan bahagia ngejalaninnya karena nggak ada beban seperti itu. Oke, baiklah. Jadi bermain juga merupakan kebutuhan, intinya gitu ya Bu ya. Tapi bagaimana Ya, kita sebagai orang tua dapat memfilter itu semua, seperti itu. Oke, baik. Lalu sekarang adalah pertanyaannya, bagaimana menyikapi sifat anak yang terkadang self-centered? Jika ya, ya. salah, tidak mau dikoreksi, tidak mau berbagi benda, cenderung gimana ini ya? Egois kah atau bagaimana ini? Nah, biasanya nih yang jadi masalah tuh karena anak tuh sensi ya dengan dinilai gitu. Biasanya. Maksudnya gimana? Orang tua ngajak bicaranya satu arah sih. Hmm. Tidak 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 mencoba untuk eh, feedbacknya tuh dibalikin gitu. Kalau menurut mereka bagaimana? Jadi seringkali kita tuh memperlakukan komunikasi itu sama anak-anak kita tuh satu arah order gitu, satu. Jadi perintah, tuduhan, pertanyaan interrogatif gitu ya. Sehingga anak tuh juga nggak suka, nggak nyaman. Tapi coba sekarang mulai belajar untuk kita berperan sebagai coach gitu. Parents as a coach dari dalam hal ini orang tua sebagai coach itu adalah bagaimana anak itu diajak untuk berpikir dengan versi mereka. Jadi gini misalnya, anak yang self-centered saya contohkan kalau dia melakukan kesalahan, dia tidak mau mengakui bahwa itu kesalahan dia gitu. Kita jangan buru-buru lantas, adek nggak boleh gitu, itu kan salah. Harusnya kan kalau punya barang ngerusak punya temen, adek harus minta maaf. Tapi coba sekali-kali kita balikin dengan menurut adek yang tadi itu boleh nggak? Jadi tanya lagi ke si anak bagaimana harusnya, bagaimana menurut dia, sambil kita mendengarkan bagaimana dia menjawab dan kita meluruskan. Jadi gitu jadi masuknya tuh dari ngobrol dengan memberikan ruang pertanyaan yang luas ke anak-anak yang masih self-centered ini gitu. Tapi kita luruskan. Jadi bukan kita patahkan dengan itu salah gitu. Harusnya nggak boleh gitu. Harusnya nggak ya bukan seperti itu yang dikedepanin. Tapi kita tanya sehingga anak dapat kesempatan untuk menyampaikan kenapa sih dia melakukan itu gitu. Oke, tadi berarti orang tua lebih kepada kita sebagai coach gitu ya. Kita Ya, sebagai coach, kita sebagai teman barangkali, tapi ya, terkadang anak-anak itu mungkin salah menafsirkan atau salah persepsi ketika kita dekat sekali dengan anak. Lalu anak-anak ini ya dikatakan ngelunjak seperti itu. Jadi bagaimana cara membatasi ini, Bu? ya, maka dari itu memang ini nih pentingnya untuk ngobrol tuh memang dari awal ngobrol gitu ya. Bukan tiba-tiba anak sekian lama nggak pernah diajak ngobrol, pasti begitu diajak ngobrol udah gede kaku gitu, Mm-mm. nggak nyaman. Ngobrol itu sebetulnya apa sih? Ngobrol itu kebutuhan ya. Kalau buat saya tuh ngobrol itu itu yang kita butuhkan di rumah. Kita butuh ngobrol bahkan sama bayi kita yang belum bisa balik ngobrol pun kita harus ngobrol dari dalam kandungan sebenarnya. Ngobrol dari sedini mungkin usia mereka dengan keseharian mereka, bukan sekedar pertanyaan klise, udah makan belum, tadi belajar apa di sekolah, pertanyaannya sama lagi nggak begitu. Jadi eh, gali sisi-sisi emosi dan afek mereka, apa yang mereka senangi, tanya
bertanyalah hal-hal yang bukan rutinitas gitu. Ngobrol, tanya kesenangannya apa, dia belajar apa hari ini, kemudian jangan lagi menanya tentang hafalannya udah sampai mana, coba nggak gitu ya, pertanyaan seperti itu nggak perlu ditanyain sama anak, tanya aja sama gurunya kalau mau mengontrol atau mengevaluasi. Dan akhirnya gimana sih supaya anak-anak ini nggak ngelunjak, tetap Mm. ada batasan yang kita sampaikan itu tadi, pelajaran penting tentang adab. Bagaimana kita mengajarkan, memasukkan nilai-nilai adab ke anak-anak, adab dengan orang tua bagaimana, adab dengan guru seperti apa, adab dengan kakak adik seperti apa. Dan itu sebetulnya banyak cara untuk disampaikannya Pak Budi, dengan bercerita, dengan ngobrol tadi gitu, contoh perilaku contoh kita nyeritain, mungkin kita menceritakan keseharian kita di kantor, ayah tadi gini loh dek, gini loh bang, begini loh nak, tadi di kantor ada loh teman ayah begini begini begini, nggak boleh ya, itu kan nggak baik ya, menurut adek gimana. Nah, jadi apa ya, anak itu kita libatkan dalam kehidupan kita juga. Jadi kita tuh berbagi sama mereka, bukan hanya mereka aja yang ngejalanin, ditanya, disuruh, tapi mereka juga diajak untuk mendengarkan apa sih yang dialami oleh ayah, oleh bundanya. Gitu sih kebayang saya yang perlu sering-sering kita banyakin, banyak ngobrol, banyak main bareng, dan banyak beraktivitas bareng dengan anak-anak. Dan tolong jangan jaim kalau jadi orang tua. Hmm. Kalau kita melakukan suatu hal yang salah ya minta maaf, kalau kita melakukan suatu hal yang konyol ya nggak apa-apa diketawain sama anak, seperti itu. Oke. Ya gitu deh. Oke, seru sekali memang. Jadi lebih kepada level komunikasi kita terhadap anak-anak ya. Kita tidak selalu menghakimi, tapi kita ngasih pemahaman, lebih tepatnya begitu ya mungkin ya. Kita ajak Ya, mereka berpikir juga dalam problem solving dan lain sebagainya. Baik, yep. pertanyaan berikutnya ini bagaimana cara meminta anak untuk melakukan sesuatu tapi si anak ini tidak langsung mau dan malah bertanya balik. Di sisi lain, sebagai orang tua, saya bangga karena logika dan akal berkembang dengan baik sehingga mampu menganalisa masalah. Namun di sisi lain, anak jadi cenderung susah disuruh melakukan sesuatu. Nah, tadi saya nangkep kata kuncinya disuruh. Iya, betul. Berarti mungkin perlu ganti gaya kalau bahasa saya ya. Maksudnya ganti gaya gimana maksudnya? Ya, kita ajak berarti, kita barengin. Jadi nggak disuruh, kita barengin, gandeng tangannya gitu. Bawa misalnya, Bang, ayo nyuci piring. Bang, tolong bantu cuci piring 1 kali. Bang, tolong bantu cuci piring 2 kali. Bang, gandeng tangannya, bawa ke tempat cucian piring, bareng-bareng sama dia kita nyuci piring. Gitu. Berarti Jadi ada action juga di situ, gitu. action, Oke. dan ada role play di situ, ada contoh di situ gitu. Kadangkala barangkali anak kita nggak mau ngelakuin karena dia nggak tahu caranya, dan dia nggak tahu bagaimana untuk bertanya, gimana sih bun caranya, atau gimana sih ayah caranya gitu. Kadangkali kita yang lupa bahwa kita belum pernah ngajarin gitu. Maksudnya kita belum pernah ngasih tahu gimana caranya, terus kita nyuruh sesuatu impossible, anak-anak mau ngejalanin, bisa juga enggak, ngerti juga enggak gitu. Jadi ya itulah ya, action dulu, barengin. Dan ketika barengin itu jangan sambil ngamuk, ayah bunda, tolong auranya jangan negatif. Jangan jadikan itu seperti hukuman sampai digandeng ayah bunda nyuci piring, enggak. Jadikan itu sesuatu yang menyenangkan gitu loh. Ya ngobrol lah, lagi nyuci piring jangan cemberut bun, jangan juga dibantingin piringnya gitu. Enggak lah, ngobrol lah. Jadikan itu momen-momen seru juga ya nyuci piring itu gitu.
Ya kalau lebih heboh lagi gamification tadi Hmm, itu, eee, Masya Allah. seolah-olah bermain ya nyuci piring itu kayak kita berlomba. Ya ini anu aja ya, apa namanya, contoh aja, tapi hati-hati nanti malah pecah piring semuanya gitu. Seperti ya gitulah ada challenge gitu, siapa yang nyuci piring paling banyak, siapa yang, iniin paling cepat atau apa. Intinya tuh adalah kan poin yang kita mau dapat adalah anak ini mau dulu ngerjain seperti yang kita harapin. Mungkin langkah awalnya seperti itu. Kita harus kasih contoh dulu gitu ya kan? Betul, kita contohin dulu gitu. Nah, oke, baik. Pertanyaan-pertanyaan yang banyak tadi itu pastinya adalah dari parents. Nah, sementara kita ya peserta yang kemarin itu kan banyak semuanya ya, jadi dari guru juga. Nah, ini sementara guru-guru kita juga adalah eh, Parents, banyak yang single gitu ya, calon single. parents. Nah, gitu. Calon Jadi parents. ini pertanyaannya bagi ini tips ya, tips untuk calon, calon seorang ibu atau calon seorang ayah barangkali ada bagaimana sih kita menjadi orang tua yang baik seperti itu menurut Ibu Reni seperti itu. Ini tips bagi calon. Nah, masih belum jadi orang tua, masih calon ini. Bagaimana? Ya, bagi Miss dan Mister loh Iya. yang sedang menanti dalam penantian, Masya Allah, bekali ilmunya dulu, lengkapi hasanah ilmunya karena kan segala amal tuh dilakukan dulu dengan ilmu, dipenuhi dulu dengan ilmu, ilmu berumah tangga, ilmu menjadi orang tua, ilmu untuk ya itulah ya. Jadi supaya apa? Supaya nggak kesasar lah. Ibaratnya kita lagi nyari alamat nih, di manakah yang saya nantikan itu, di manakah letaknya. Ya menuju ke sana kita bekali diri kita dengan ilmunya. Ilmu untuk berumah tangga seperti apa? Pahami apa sih namanya? Nanti kalau menjadi ayah seperti apa, kalau menjadi bunda seperti apa, menjadi suami seperti apa, menjadi istri seperti apa. Bekali dulu, penuhi dulu itu semua. Supaya apa? Supaya kita benar-benar punya standar. Ya, tentunya kalau merujuk segala sesuatu harus dengan rujukan yang tepat. Ya, Pak, ya. Jadi nggak boleh merujuk entah berantah ya kemana-mana ya. Rujukan yang tepat, contoh terbaik tentu sudah tahu jawabannya semua ya. Seperti apa. Lantas, kalau saya, terus apa lagi yang bisa dilakukan Bu Reni? Nah ini kan Bapak Ibu Guru sebetulnya praktek langsung di sekolah ya, kepada anak-anak didik gitu. Ya kita hayatilah, coba menghayatinya tuh ini anak didik bukan hanya anak dari parent atau orang tua lain yang dititipkan, diamanahi ke kita. Jadi coba anggap anak-anak didik kita ini anak kita gitu. Jadi hayati kalau ini anak saya gitu, saya inginnya seperti apa, mengajari mereka, mengoptimalkan kemampuan-kemampuan mereka. Jadi kita ambil peran kalau kita memang di sini bukan hanya sebagai gurunya, seandainya saya ayahnya, seandainya saya ibunya gitu, apa yang saya lakukan terhadap anak didik saya ini? Tidak semata-mata saya gurunya. Jadi gitu Pak Budi, penghayatan-penghayatan itu yang perlu dilatih terus sehingga kita bisa berempati. Dan harapannya yaitulah bekal ilmu kita nanti sebelum akhirnya sang pangeran atau siapapun yang dinantikan itu datang gitu. Masya Allah. Semua indah pada waktunya insya Allah. Amin, amin. Baik, jadi memang kita harus selalu belajar mengupgrading diri ya, Memantaskan diri memantaskan mungkin diri ya. juga. Jadi biar menjadi tadi ya calon orang tua yang baik dan melahirkan juga anak yang baik. Waduh. Terima kasih Bu Reni. Pertanyaan insya Allah sudah terjawab semuanya. Mudah-mudahan bisa mewakili dan puas dengan jawaban dari Bu Reni tadi. Jadi kalau bisa disimpulkan dari bincang-bincang kita ya,
atas jawaban-jawaban tadi. Intinya kita harus selalu banyak belajar. Jadi tugas mendidik anak itu tidak hanya guru di sekolah, tapi madrasah pertama kita juga orang tua. Seperti itu ya, Bu ya. Baik, Betul. sekali lagi terima kasih Bu Reni atas waktunya. Next kita bisa Sama-sama. ketemu lagi, bisa sharing lagi mungkin dengan materi atau tema yang lebih menarik. Nah, gitu ya Bu Reni. Insya Oke. Allah. Baik, Ya. begitulah perbincangan saya bersama Ibu Reni. Menjadi orang tua yang baik memang sulit untuk diwujudkan. Namun, akan sulit lagi jika kita tidak pernah bersyukur atas amanah yang telah dititipkan oleh Allah untuk kita. Saya, Budi Utomo, host dari podcast IGS pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.